Diah Anjarini Putri, Cindy Agustina Kinasti, Arindut Nopambayun, Catur Alfiani, dan juga Dewi Purnamasari yang pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan materi karakteristik dunia Islam. Untuk itu, aku dan tempat saya persilakan sepenuhnya kepada para pemateri. Oke, materi yang pertama ada pengertian Nabi. Menurut bahasa, Nabi berasal dari kata nabang yang artinya mengabarkan. Secara istilah, Nabi memiliki banyak definisi. Salah satunya, Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat, ilham, maupun mimpi yang benar. Nabi juga adalah seorang mubasyir, yaitu pembawa kabar baik. Kabar baik di sini berisikan tentang keridhaan Allah serta bagaimana kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang mengikutinya. Kemudian Nabi juga adalah seorang munzir, yaitu pemberi peringatan. Memberi peringatan ini maksudnya adalah berisikan pembalasan bagi orang-orang yang ingkar terhadap ajarannya. Nabi adalah seorang manusia pilihan yang dimuliakan oleh Allah. Mereka diberi kemampuan untuk berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengekspresikan kehendaknya. Oleh karena itu, seorang nabi adalah manusia yang bertindak sebagai penerima serta penyampai wahyu Tuhan. Materi selanjutnya adalah karakteristik nabi. Karakteristik nabi yang pertama adalah wahyu. Seseorang manusia dapat dikatakan sebagai nabi apabila ia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini adalah proses komunikasi antara dua pihak yang mengandung pemberian, pesan samar, rahasia, dan sangat pribadi. Wahyu ilahi ini merupakan suatu kenyataan yang universal yang hanya diterima oleh para nabi tertentu dan suatu umat agama tertentu. Kemudian yang kedua, nabi ini diberikan mukjizat. Mukjizat ini adalah kemampuan yang luar biasa yang diberikan kepada nabi. Nabi mampu untuk melakukan tindakan tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh umat manusia biasa. Kemudian karakteristik nabi yang selanjutnya adalah ismah. Ismah ini artinya terjaga dari dosa dan kekeliruan disebabkan oleh kelemahan imam. Kemudian nabi ini dianugerahi kecerdasan. Nabi memiliki kemampuan nalar yang dimiliki para nabi berbeda dengan kecerdasan orang-orang jenius pada umumnya dalam bidang yang sama. Lalu karakteristik yang selanjutnya adalah nabi memiliki sifat kepemimpinan yang sangat baik, sehingga nabi mampu untuk mengorganisasi dan memimpin kehidupan masyarakat pada jalan yang benar. Lalu nabi ini memiliki ketulusan niat. Para nabi memiliki dedikasi yang tinggi dalam mengemban misinya. Mereka ini tidak meminta imbalan jasa dalam membimbing umatnya menuju jalan Tuhan. Lalu karakteristik yang selanjutnya adalah konstruktivitas. Nabi memiliki sifat ini karena Nabi memberikan energi kepada masyarakat dan mengorientasikan mereka agar lebih melatih individu dan membimbingnya dan membangun masyarakat manusia. Lalu karakteristik yang selanjutnya adalah konflik dan perjuangan. Tanda lain dari ketulusan seorang nabi dalam klaimnya adalah bahwa ia berjuang menentang politisme, tahayul, kebodohan, kepalsuan, penindasan, kekejaman, dan ketidakadilan. Materi selanjutnya adalah misi kenabian. Misi yang diemban oleh para nabi adalah untuk menyelamatkan umat dari cengkraman syirik dan keberhalaan serta kekacauan dan kebejatan moral dengan cara mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, menyampaikan perintah dan larangannya, membimbing manusia dan menunjukkan jalan yang benar, memberi teladan bagi umatnya, menerangkan adanya kebangkitan dari kubur, serta mengubah kehidupan manusia dari kehidupan yang fana kepada kehidupan yang kekal dan abadi.
Dan tujuan sebenarnya dari misi para nabi ini adalah untuk membimbing masyarakat dan memberikan mereka kebahagiaan, keselamatan, kebaikan, serta kesejahteraan. Nabi ini ditunjuk untuk membimbing ke arah jalan yang benar dan memberikan kepada mereka kebahagiaan serta kemerdekaan yang mutlak. Saya Catur Alfiani akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Suku-suku Arab. Suku-suku Arab adalah orang yang tinggal dan berasal dari wilayah semenanjung Arab. Terdapat banyak suku Arab. Salah satu suku yang terkenal adalah suku Quraisy, yang merupakan suku Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam. Sebagian besar silsilah yang ada sebelum periode Ma'ad bin Adnan diambil dari silsilah yang terdapat dalam Alkitab, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai otentitas silsilah suku-suku Arab. Sebelum Ma'ad, dalam tarikh Tabari dinyatakan masyarakat Arab terdiri dari dua populasi yang berbeda, keturunan Ma'ad dan keturunan Khatan. Penduduk Sabah dan Yaman adalah keturunan Khatan, dan orang-orang Arab yang menempati gurun di utara adalah keturunan Ma'ad. Kesepakatan umum di kalangan para sejarawan, genealogi suku-suku Arab dibagi dalam 3 kelompok. Pertama, Arab al-Bait, al-Baidah, atau orang-orang Arab di masa lampau yang sudah punah. Adalah sekelompok suku-suku kuno yang telah musnah seperti Ad, Samud, Tazm, Jadis, Imlah, yang termasuk cabang-cabang Bani al-Samaidah dan lainnya. Al-Quran mencatat bagaimana kaum Ad dan Samud dimusnahkan, dan belakangan penggalian arkeologis menemukan prasasti yang merujuk pada Iram yang disebut sebagai kota utama kaum Ad. 2. Arab al-Aribah atau orang-orang Arab murni adalah kelompok suku-suku Arab yang dianggap keturunan Ya'rub bin Yasub bin Khotan, sehingga kerap disebut juga sebagai Arab Khohtani. Mereka diduga berasal dari keturunan Nabi Hud dan umumnya menetap atau berasal dari Jazirah Arabiah daerah selatan seperti Yaman. 3. Arab al-Musta'ribah atau orang Arab pendatang adalah kelompok suku-suku yang berasal dari keturunan Ma'ad bin Adnan, sehingga disebut Arab Ma'adi sebagaimana dikemukakan Tabari, dan kadang disebut Arab Adnani. Ma'ad bin Adnan diduga terhubung hingga ke Nabi Ismail dari ibu Nabi Jurhum, dan karena Nabi Ismail adalah pendatang baru di Mekah dibandingkan keturunan Nabi Hud, maka disebut Musta'ribah. Nabi Muhammad yang memiliki garis silsilah ke Bani Hawazin merupakan keturunan kelompok ini. Selanjutnya, asal-usul dan sejarah bangsa Arab. Arab awal, bangsa Semit, pada mulanya membangun peradaban di Mesopotamia dan Syria. Kemudian perlahan-lahan mereka kehilangan dominasi politik mereka diakibatkan penyerangan negara dari bangsa nomad Semit dan bangsa non-Semit. Bangsa Aram, Akadia, Assyria, dan Minean bercakap dalam bahasa yang nyaris sama dengan bangsa Semit. Akhirnya bangsa Semit kehilangan kekuasaannya tepat pada penyerangan negara Persia dan kedatangan bangsa Yunani pada 330 sebelum Masehi. Setelah penyerangan itu, bangsa Semit berdiaspora ke segala anggota. Kebanyakan dari suku bangsa ini berpindah ke kawasan selatan dan kawasan utara, di mana bangsa Arab hendak mengembang di sana. Bangsa Arab di utara membangun sebuah peradaban yang dinamakan peradaban Arab Nabatea. Kafilah-kafilah ini kemudian membentuk sebuah kerajaan di kawasan Yaman yang disebut oleh bangsa Yunani sebagai Arabia Felik yang berfaedah, kawasan Arab yang beruntung. Bangsa Romawi menyebut kawasan gurun di timur tidak jauh ini sebagai Arabi. Arab pra-Islam, kaum muslimin yang bermukim di Madinah mengacu pada kabilah gurun nomaden dan mereka disebut Arab. Kata Arab
berasal dari istilah bangsa Assyria terhadap bangsa-bangsa yang pernah mereka taklukkan. Al-Quran tidak memakai kata Arab, tapi hanya memakai kata sifat, yaitu Arabiyun. Al-Quran kemudian dihasilkan menjadi contoh yang sempurna untuk Al-Arabiyah, bahasa Arab. Kata benda netral Arab berhubungan suku Badui Quraisy yang melawan Nabi Muhammad SAW. Contohnya pada surat At-Taubah. Mereka, suku Quraisy, makin kafir dan nifaq. Berlandaskan terminologi Islam, kata Arab menunjukkan bahasa dan Arab sebagai kaum Arab Badui. Saya Dianjarin Putri akan menjelaskan materi berikutnya, yakni mengenai negara Islam di Madinah. Yang pertama mengenai Madinah Al-Munawwarah atau pengertian negara Madinah. Madinah Munawwarah adalah sebuah negara dengan struktur politik yang kuat, menjalankan kebijakan negara atau hukum Islam. Dengannya, Islam tegak sebagai sebuah kekuatan politik yang real yang mampu menggentarkan musuh Islam. Masyarakatnya terdiri dari suku-suku Arab, terutama Aus dan Hajrat, serta orang-orang Yahudi sebelum agama Islam tersebar ke Madinah. Yang kedua yakni mengenai politik pemerintahan Islam. Dalam konteks politik dan kekuasaan, Islam selalu menekankan pentingnya kesadaran kolektif bahwa kekuasaan tertinggi atau puncak segala kekuasaan dan politik adalah siyasah ilahiyah wa inabah nabawiyah yang menunggalkan otoritas kekuasaan hanya pada Allah. Sistem pemerintahan yang dibangun oleh Nabi berakar pada konsep Al-Mujtama Al-Madani yang dikaitkan kepada tradisi Al-Hanifiyah Al-Samhah sebagai tujuan siasah syariah yang meletakkan dasar-dasar politik Islam sebagai risalah universal. Hal mendasar yang menjadi poros perbincangan dalam politik pemerintahan Islam adalah konsep syura, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, pembentukan al-hal wal al-ard, maslahah, dan dasar imamah. Pembangunan dasar-dasar politik pemerintahan Nabawi ini menyediakan ruang luas bagi transformasi peradaban yang bersendikan ilmu dan pemikiran. Dalam konteks eksistensi pemerintahan Madinah, jika dikaitkan dengan kekuatan sosiopolitik, perspektif global dalam memanusiakan manusia dan membangun sumber dayanya dengan landasan iman, ilmu, dan hikmah adalah tradisi tarbiyah yang menjamin kesejukan bagi semua masyarakat. Nabi telah meletakkan fondasi yang mengkokohkan penghayatan Islam sebagai sistem hidup yang menyeluruh atau ad-din yang merangkumi bidang kemasyarakatan, ekonomi, politik, pendidikan, dan kenegaraan. Yang ketiga, Madinah sebagai oase politik. Pemikiran Islam diarahkan pada pembentukan sistem politik yang merangkul dimensi dunia akhirat yang dari rahimnya lahir sumber daya manusia yang sanggup memimpin dunia. Awal penamaannya, yang dulunya bernama Yastrib, kemudian diganti oleh Nabi dengan nama Madinah, yang secara semantik berarti kota, peradaban, dan tempat agama. Madinah menjelma menjadi simbol dan ikon kekuatan Islam. Selain itu, Madinah menjadi benteng utama pertahanan Islam dalam menghadapi ancaman kekuasaan besar dunia, Romawi dan Persia. Madinah membuktikan kematangan perjuangan melawan hegemoni kezaliman elit Makkah. Impian politik baru sebagai kekuatan negara dicapai dengan prinsip keadilan, kesetiakawanan, dan kegigihan yang berpihak pada rakyat. Madinah muncul menjadi negara sederhana yang memilih aspek terbaik atau jalan tengah antara Arab jahiliyah dan ideologi penyembah api dan bintang. Baik, saya Arum Puspa akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu manajemen pemerintahan di negara Madinah. Manajemen pemerintahan di negara Madinah memiliki dasar politik pemerintahan yang berpijak pada agama dan tradisi yang telah mewujudkan kesadaran dalam manajemen dan transformasi sosial secara berkesinambungan dalam memperjuangkan cara hidup dan pandangan Islam. Bentuk pemerintahannya yang berbasis wahyu atau agama menjadi model percontohan. Jalinan baik dengan negara tetangga berdasarkan prinsip keadilan dan saling menghormati. Membantu proses pengukuhan legitimasi negara ini. Piagam Madinah kemudian menjadi acuan legislasi dalam keagamaan, budaya, dan agama.
Tata kelola pemerintahan pusat di negara Madinah telah membentuk satu susunan karta politik yang sempurna dengan perpaduan nilai kearifan lokal dan ajaran Islam. Sistem ini mengekalkan hubungan instrumen negara dalam satu pemerintahan dengan pengakuan hak-hak negara bagian provinsi dan wilayah, pendudukan atau futuhat. Kebijakan yang melibatkan kepentingan wilayah akan dirujuk melalui kesepakatan bersama. Isu-isu yang menyentuh kepentingan pusat dan daerah diawasi untuk menjaga kesenjangan dan stabilitas nasional. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara bertanggung jawab penuh melantik dan mengangkat dengan Dewan Penasihat atau Mustasyar, Sekretaris atau Khotib, Staf Khusus, Ajudan atau Rasul, Juru bicara, Staf Ahli, Syura dan Khutbah, Gubernur, Kepala Daerah dan Penjabat Umum atau Wali, Manajer Lokal atau Penjabat Sipil atau Ru'asya, Pengawas, Nakib, Hakim dan Jaksa atau Khudat, dan penjabat serta petugas pasar dan keuangan sahib al-syuk. Setiap lembaga negara yang bertugas mengurusi rakyat bertanggung jawab penuh kepada kepala negara dan diawasi oleh badan pengawas khusus yang tergabung dalam Majelis Nukhoba. Struktur kekuasaan juga dibagi dalam perwakilan. Dalam situasi mendesak dan darurat, Nabi akan melantik penjabat khusus, tentunya setelah melalui musyawarah dengan Dewan Penasihat. Baik, materi selanjutnya adalah pemerintahan wilayah. Kebijakan futuhat sebagai imbas kewajiban dakwah membuka implikasi baru instrumen sistem kewilayahan imarah atau provinsi yang setiap waktu semakin luas jangkauan kekuasaannya. Manajemen pemerintahan daerah yang seutuhnya tunduk pada pemerintahan pusat menuntut adanya kewibawaan dan kebijaksanaan dalam struktur SDM. Penjabat pemerintah nabawi yang baru berjalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat beberapa perjanjian damai dengan berbagai suku di luar Madinah di wilayah utara dan selatan. Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan hubungan di atas prinsip kebenaran dan keadilan. Beberapa regulasi dan dalam pembagian kekuasaan ini adalah mandat bagi pemerintah daerah untuk bekerja penuh waktu atas nama pemerintah pusat. Dalam kebijakan dan tindakan, oleh karena itu diangkat tokoh-tokoh lokal, ulama, dan pemuka kabilah sebagai penjabat yang akan menyampaikan aspirasi rakyat. Mereka bertanggung jawab mewujudkan hizbah sebagai sebuah wadah bebas yang memungut zakat dan melindungi hak kewarganegaraan rakyat. Madinah mengikuti prinsip-prinsip atau asas sistem pemerintahan wilayah. Mereka turut memikul amanah menjaga perbatasan negara Madinah yang merentang dari pantai Laut Merah di barat sampai Teluk Persia di timur. Para gubernur memastikan reformasi menyeluruh berlaku di semua wilayah, dan kekuasaan kehakiman mengukuhkan misi keamanan dan menyusun struktur kabilah, menjaga hubungan bilateral, memutus sengketa, memungut jizyah, dan menaksir perolehan zakat. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dewi Purnamasari. Kepadanya dipersilahkan. Sifat dan kekuasaan badan negara. Pasca Rasulullah SAW sampai di Madinah sebagai kepala negara, Rasulullah mengambil kebijakan untuk mengatur kehidupan di Madinah dengan aturan Islam yang turun dari Al-Quran dan Hadis. Di zaman Rasulullah, Nabi adalah penguasa tunggal.
memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sekaligus. Tidak pernah ada pembicaraan tentang batasan waktu, periodisasi memerintah. Bahkan ia juga tidak mengangkat menteri untuk kabinet kekuasaannya. Sistem administrasi negara. Pada sistem administrasi, di masa pemerintahan Nabi, tidak ada staf administrasi khusus yang membantu, serta tidak ada kantor monumental untuknya. Nabi pun menangani berbagai urusan negara dari masjid atau rumahnya. Seluruh tata administrasi yang diselenggarakan secara efisien atau tidak menunda-nunda. Instruksi itu diberikan kepada para gubernur petugas, pengumpul zakat, administrator, pemimpin angkatan militer, para pemimpin agama atau imam, para duta atau wakil utusan, dan para pekerja lainnya di lingkungan pemerintahan. Nabi mengangkat dan berkorespondensi dengan para gubernur provinsi serta pengumpul zakat untuk memeriksa laporan penerimaan zakat dan jizyah, mengawasi serta mendistribusikan dana zakat dan jizyah secara tepat kepada yang berhak menerimanya. Nabi juga mempersiapkan berbagai ekspedisi militer, mengadili kasus-kasus kriminal dan pelanggaran sipil, untuk mengambil langkah-langkah untuk menghentikan pemberontakan dan tindakan subversif yang dilakukan oleh berbagai suku di wilayah Arab. Manajemen pendapatan negara. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad terdapat 5 sumber pendapatan, yaitu 1. Ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan yang diperoleh setelah pasukan bertempur. Pembagian ghanimah ialah 4/5-nya kepada bala tentara. Negara hanya dapat jatah 1/5-nya, yang sisanya oleh Nabi didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kedua, fa'i adalah harta rampasan yang diperoleh tanpa melalui perang. Harta fa'i oleh Nabi dibagikan untuk Allah, Rasulullah, kaum kerabat dan anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Ketiga, zakat. Untuk zakat didistribusikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Yang keempat, jizyah adalah pajak keamanan dari wilayah-wilayah non-muslim dewasa yang mengikat perlindungan dengan pemerintahan Nabi. Akan tetapi mereka yang ingin menggabungkan diri untuk menjadi tentara dibebaskan dari beberapa pajak ini. Yang kelima, kharaj, pajak tanah yang ditarik dari petani non-muslim sebagai kompensasi bagi pemberian hak kepemilikan tanah kepada mereka. Besaran pajak yang diberikan oleh negara. Selanjutnya adalah strategi militer. Dengan adanya reformasi model pemerintahan, pada akhirnya juga mesti diarahkan pada kebijakan militer untuk menciptakan angkatan perang yang terlatih, maju, dan disegani oleh lawan. Adapun formasi-formasi angkatan perang atau tentara Islam yang dibentuk di negara Madinah, yakni pembentukan pasukan pejuang yang konstruktif dengan penerapan sistem pertahanan di berbagai lini dari Panglima Angkatan Perang. Yang kedua ada pasukan khusus dan satuan garda terlatih. Yang ketiga ada pengurusan senjata dan angkutan perang atau kuda. Yang keempat ada angkatan sayap. Kelima ada pengawal dan penjaga malam. Keenam ada pembawa bendera dan panji-panji. Ketujuh ada pasukan peninjau yang mampu menginfiltrasi. Dan yang kedelapan ada pasukan pengintip. Yang kesembilan pasukan pemandu arah. Yang kesepuluh pegawai urusan rampasan dan tawanan perang. Dan yang terakhir ada pengawal pribadi. Selanjutnya, Angkatan Laut juga turut mendapat perhatian dan turut menyumbang tegaknya negara hukum di Afrika di bawah pimpinan Alqamah bin Mujahid yang mewakafkan dirinya untuk perjuangan Islam bersama 300 pejuang lain yang menyeberang ke selatan di Su'abah dan memberantas habis kezaliman tentara Habasyah yang membuat kekacauan di sana. Mereka menaiki perahu dari pantai Jeddah dan menyeberang ke Laut Tengah di Laut Merah dan mengikrarkan perjuangan dan membawa perubahan secara aman di sana. Sementara itu, hak keistimewaan para pejuang Islam dipertahankan. Namun pelaksanaannya dirombak dan dievaluasi kembali untuk menjamin peluang dan kesempatan kepada banyak orang untuk menggalakkan keikutsertaan rakyat di segenap lapisan demi menjaga kualitas
atau mutu pertahanan rakyat dan negara memberdayakan kehidupan. Madinah lalu bergelimang dengan kebebasan, keamanan, keadilan, dan keterampilan politik dengan pertumbuhan ekonomi yang hebat serta mengatur prinsip dan dasar-dasar politik, memperlengkap kekuatan bersenjata dengan ketinggian moral agama yang kokoh. Selanjutnya ada pemerintahan Tuhan atau teokrasi. Teokrasi merupakan sebuah sistem politik yang pada praktiknya menjalankan pemerintahan yang berpegang pada kedaulatan Tuhan. Dalam KBBI, istilah teokrasi diartikan sebagai cara memerintah negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah negara. Dan hukum yang berlaku adalah hukum Tuhan, serta pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Dalam perkembangannya, paham teokrasi terbagi ke dalam dua bagian, yakni paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Menurut paham teokrasi langsung, pemerintahan diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung. Adanya negara di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, yang memerintah adalah Tuhan pula. Sedangkan menurut paham teokrasi tidak langsung, yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Selanjutnya, menurut Hamka, beliau menjelaskan bahwasanya agama Islam adalah kepunyaan tiap-tiap orang yang beriman. Dalam Islam tidak ada jabatan kepala agama yang harus menjadi perantaraan di antara manusia dengan Allah. Golongan yang disebut ulama pun tidak diberi ataupun memiliki hak untuk menguasai agama. Dan tidak ada satu kasta yang semata-mata mengurus agama yang mengharuskan masyarakat menunggu keputusan beliau. Suatu paham dari seorang ulama Islam boleh ditolak oleh ulama yang lain. Paham penyatuan agama dengan negara yang dinut oleh Hamka membawa implikasi kewajiban bagi kaum muslimin untuk membentuk negara berdasarkan pertimbangan akal, bukan berdasarkan atas nas syariah semata yang tegas baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Oleh sebab itu, paham teokrasi tidak dikuasai oleh kalangan elit keagamaan manapun seperti bangsa barat. Dan segala persoalan pemerintahan serta masalah mengenai hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam syariah, maka dapat diselesaikan berdasarkan musyawarah mufakat atau konsensus di dalam kalangan Islam. Setiap muslim yang mampu serta memenuhi syarat untuk memberikan pandangan sehat mengenai masalah-masalah hukum Islam diberikan hak untuk menafsirkan hukum Tuhan jika penafsiran hukum itu memang diperlukan. Dalam pengertian ini, politik Islam disebut demokratis, namun politik Islam juga bersifat teokratis. Dalam arti bahwa apabila terdapat perintah-perintah atau hukum-hukum yang telah jelas dari Tuhan atau Rasul-Nya, maka tidak seorang pun atau tak satu pun lembaga legislasi yang berhak melakukan pertimbangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.